lagi bersama gue Bilal Wazir di sini bersama Bang Yul dan Ikan Cilewu. Oke, pada malam hari ini kita mau Q&A, mau tanya-tanya juga, ya kan? Nah, kita mau menjelaskan nih guys di sini kenapa kita mengadakan Q&A sama Ikan Cilewu dan Bang Yul. Pada saat itu berdua ini adalah saksi mata di satu lokasi di mana di daerah Tangerang. Lokasinya itu adalah pabrik terbengkalai yang sudah berapa tahun? 80 tahun lebih ya. 80 tahun. Kurang Kurang lebih 80 tahun ya. Wah, lama juga ternyata itu ya. Dan di situ kita coba untuk explore di situ. Awal baik-baik aja ya. Fine aja semua dan kamera pun terrecord semua ya. Lancar semua. Nah, pada saat pertama kali kita opening sama Ki Kanjil juga kan, saya sama Ki Kanjil ya, kita opening kan. itu sambutan. Itu sambutannya yang pertama kali kita masuk ke dalam gerbang. Betul. Gitu kan, terus udah gitu ada 3 bangunan. Kita explore satu persatu. Yang pertama Ki Kanjil lihat tuh pertama kalau nggak salah ada sosok hitam ya. Sosok Hitam ya di situ yang sosok hitam, terus sambutan juga pohon goyang. Kedua asap vortex. Itu asap vortex pas saat apa ya kalau nggak salah. Setelah GoPro itu mati. Oh ya, setelah GoPro mati yang penelusuran. pas Bang Yul penelusuran explore itu ya. Yep. Nah, kan kita bikin 2 tim saat itu ya. Kita bikin 2 tim saat itu guys. Jadi tim pertama pakai kamera utama itu fine, semua berjalan dengan lancar. Tapi yang sangat disayangkan adalah kamera GoPro. Kamera GoPro itu tiba-tiba mati, tidak bisa nyala dan kirain lowbat. ya dikiranya lowbat, padahal saya sudah memastikan itu baterai full dan nggak ada lowbat gitu. Karena kan di luar dihidupin full Ya, ternyata. ternyata pas saat kita coba untuk ke titik kumpul atau zona aman di luar sana, di luar pabrik, kita berkumpul. Saya sendiri ya yang menyalakan GoPro-nya itu kan, hidup dan masih ada baterainya kan. Itu wow, amazing banget gitu, kok bisa seperti itu gitu. Itu kaget juga, sempat kaget juga, dan akhirnya apa yang kita yang ke Bang Yul explore kan jadi nggak terekam gitu kan. Sayang sekali di situ udah gangguan yang istilahnya fatal, bisa mematikan energinya, itu bisa mematikan kamera GoPro ini ya. Ini nih kamera Hampir semua elektronik ini kena semua. Kena semua. HT kena. HT juga. Mobil jalan sendiri. Iya, dari HT juga guys. Jadi teman-teman, dari HT juga kita kan pakai alat komunikasi HT. Jadi di luar kita kasih 1 HT dan 2 tim itu kan kita kasih satu ya kan, Harus kontak. iya, untuk kontak bila mana ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, kita pasti bisa kontak dengan dari HP itu. Tapi anehnya itu hanya berjarak, nggak terlalu luas kan? Iya. Nggak terlalu luas. Dan kemarin kita juga udah pernah coba HP itu juga kan di satu lokasi di mana ya waktu itu? Nantilah kita ungkap lagi. Pokoknya ada. Itu bisa gitu. Maksudnya segitu jauhnya jaraknya kan, lebih dari sekitar 500 meter ada ya. Jangan kan Bang Bilal, saya aja bingung pada waktu yang posisi terakhir tuh yang kita tes, yang jarak jauh itu kurang lebih hampir berapa ya? 500 meteran. Lebih ada Ya tuh. waktu di lokasi terakhir kita setelah pabrik. Yang kita cek gitu kan. Iya. Itu sebenarnya saya kan ngecek terus tuh. Nyambung nggak? Nyambung ya? Nyambung. Iya, Sama di iya. pabrik nggak? Nah, itu. Dan di pabrik itu padahal dicoba juga dari tim 1 ke tim 2 juga itu nggak nyambung loh, padahal segitu mereka satu tempat dan di area dalam juga dua-duanya gitu kan, walaupun beda bangunan gitu. Atau bisa kalau dalam secara logika bisa nggak Ki atau Bang Yul, mungkin karena tembok dinding? Kalau misal tembok dinding itu tidak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Karena emang di situ banyak sosok-sosok yang paling ganas ya. Karena yang ganas itu belum keluar karena kita pancing portal, masang segala dupa atau segala macam, akhirnya mereka terpancing untuk keluar semua. Iya sih memang. Atau mungkin kalau misal bercandanya mungkin bisa jadi Ki si gaib-gaib ini lulusan sarjana IT semua kayaknya Bang. Jadi iya bisa jadi lulusan IT semua di hacker sama dia. Jadi
perlawanan mereka untuk kepada Oh manusia. iya, betul. Itu semua peralatan yang gua bawa itu saat itu dari lighting, HT, kamera GoPro, dan sampai kamera utama pun pas saat trap cam ya. Itu udah dipastikan sama campers gua, kameramen gua. Itu nge-record bang, katanya. Itu nge-record. Serius itu nge-record. Ternyata pas kita review itu nggak nge-record. Betul. Gila, sumpah. Itu nggak masuk akal bang. Dan yang paling parahnya lagi adalah para kameramen gua semua, kameramen satu, kameramen dua gua itu diganggu. Kameramen satu gua yang pertama diganggu dengan suara Desisan ya. bukan desisan dan ketawa kuntilanak. Nyai itu nyai, jangan kuntilanak bang. Oh nyai, sorry. Nyai. Ketawa nyai lah ya. Ketawa nyai. Dan yang kameramen kedua gua, kamera GoPro ini yang megang kameramen gua ini, GoPro ini, dia di telinganya seperti dibisi. Gitu. Betul sekali. Seperti itu bang ya. Itu sosok apa tuh yang suara kayak gitu? Mungkin Ki Kancil lah yang lebih Iya. kuat. Penelusuran penerangan memang lebih kuat di Ki Kancil. Ki Kancil ini gimana nih? Karena emang itu yang suara seperti itu kita kan kagetkan ya. Dan kita panik semua tuh berempat. Nah di belakangnya kameramen itu emang ada sosok. Nah si Fajar ini merasakan ada yang nip di kuping yang berbisik. Nah cuman si Fajar itu menghiraukan lah fokus ke kita. Dan yang paling anehnya lagi gini loh, ini gue nggak tahu ya kebetulan atau bukan, tapi kalau menurut gue bukan, kalau kebetulan itu 1 kali atau 2 kali. Ini saya tersangka. Waduh, udah kayak pelaku nih urusannya bang. Enggak, ini tersangkanya. Gue bingung sama dia. Ini dia yang sering istilahnya mungkin dikerjain sama asistennya Ki Kancil, atau Ki Kancil juga mungkin untuk mengasah Bang Yul juga kan. Lucunya nih teman-teman, itu kita sempet taruh botol ya. Pas saat trap cam itu kan, selesai trap cam kita ambil kamera, kita langsung taruh botol gitu. Taruh botol kan, botolnya tuh anehnya tuh setengah berembun gitu. Ya kan, yang kanan berembun, yang kiri enggak gitu kan. Padahal posisinya saat itu ya tahu sendiri, daerah Tangerang itu tidak dingin, panas. Betul. Ya kan? Dan udah gitu istilahnya apa ya? Dalam ruangan, bukan di luar, tertutup. Kalau di luar ruangan bisa jadi oleh embun lah, embun malam kan. Ya, Nah, bisa terjadi, tapi nggak mungkin kalau embun malam pun mungkin bisa jadi keseluruhan botol itu, ya kan, bukan setengah. dan Bang Yul yang lucunya ini, coba lihat ya, kayaknya ini ada yang aneh ya, ada yang janggal gitu ya. Oke, semua kita tim dan Ki Kancil juga merapat untuk melihat satu botol, fenomena botol itu. Dan ternyata nih teman-teman, itu yang kurang ajar ya tuh bang. Itu yang kurang ajar ya, benar-benar kurang ajar. Itu bikin gua kaget, spontanitas, dan mampus gila apalah entah itu. Pas saat dideketin, gua memastikan, oh iya betul, itu setengahnya berembun, yang kanan yang kiri enggak. Tiba-tiba di atas lantai 2 yang nggak bisa kita akses, ada suara kayak apa? Lemparan, duak, itu otomatis semua mundur. Kan masalahnya kan kita kira kan takut barang jatuh begitu kan. Iya betul. Ternyata ada sesuatu yang memang kurang ajar Iya, juga, memang bercanda dia jadi aktivitasnya jadi di atas. Sebenarnya itu bisa wujud itu Bang Yul, bisa wujud dan bisa hadir karena bisa wujudnya itu cuma kita sendiri, tanpa didampingi kameramen. Itu bisa wujud asli sosoknya, itu bisa. Cuman kalau kita ramean itu nggak mungkin, paling cuma ngeblur atau seperti apa lah interaksinya gitu. Tapi kayaknya wow juga gitu Ki. Kalau sendiri itu yang jadi masalah siapa? Kalau terkecuali misalnya Biol Bawajir ini udah live streaming, nah mungkin kita bisa memastikan itu sendiri untuk explore. Nah tapi kalau untuk rekor kita nggak bisa untuk memastikan untuk sendiri gitu, karena banyak frekuensi yang tidak diketahui gitu. Betul sih memang. Dan yang anehnya lagi pas saat Bang Yul menyuruh kameramen, coba deh pojok ruangan itu lu shoot. Kata kameramen, kata kameramen kan, blur bang. Dari belakang tiba-tiba ada suara bantingan. Itu pas saat closing, itu ada suara bantingan. Semua kaget di situ. Itu langsung kita kejar.
yang jelas Ki Kancil langsung kejar duluan itu. Semua sibuk. Semua sibuk itu posisi apa ya, posisi bertarung kalau kata kita bilang. Orang dentumannya lebih keras yang terakhir kan, Iya. pas ketika itu dibanding pas kita lihat botol ataupun penunjukan nih saya kesini lokasi ini itu lebih kenceng, jelas dan memang benar-benar terekam jelas itu. Iya memang betul. Dan di situ kita juga sempat berbicara, Ki atau Bang Yul, ini suara dentuman atau suara-suara lemparan seperti ini apakah akan dipercaya oleh para penonton? Kita bilang kan seperti itu ya kan, apa dulu Bang Yul bilang ya lu sendiri tahu lah seperti apa. Ya, sekarang pertanyaannya kan nggak mungkin ada orang sendirian di situ bang. Iya makanya Gelap loh. Posisi dan jam 2. luas sekali ya kan. Bangunan itu luas kira-kira berapa meter? Berapa meter? Kurang lebih ada 1000 meter persegi kayaknya ya, atau sekitar tiga pabrik itu. Iya. Untuk satu ruangan Satu itu. ruangan. Satu ruangan itu kurang lebih kayaknya 300 meter persegi, atau kalau misal untuk seluruh lokasi mungkin ada 1500 lah. 1500. Orang kan iseng banget kalau memang ada di situ. Iya sih memang. Dan udah gitu itu nggak mungkin kayak seperti batu besar yang dibanting dengan kencang, dar gitu. Nggak mungkin kalau satu orang mengangkat batu besar, membanting seperti itu. Dan dia manusia macam Hulk kali ya. Dan kita cari juga ada pecahan batu. Iya, pecahan batu. Ledakan seperti itu bisa 2 kali atau 3 kali. Gitu. Di situ. Cuma waktu pertama kita belum sama Bilal Bewajir, kita sama Bang Yul nih, itu nggak ada interaksi Sama sekali. nggak ada. Pas saat sama gua, kenapa bisa jadi ada interaksi? Nah, karena kan itu buat konten Oh, oke. gitu, terkecuali kita kan hanya iseng Bang Yul ya, kita nggak buat untuk Dan menghadirkan. kita memang nggak pakai media waktu itu. Nggak pakai Bang. media. Nggak ada media. Nggak pakai media ya. Jadi hanya memang Ngecek aja lah. bawa diri aja dalam gitu. artian nggak ada media seperti wewangian atau apa itu Oh, nggak nggak ada. ada pengundangnya. Karena kan juga nggak dibuka portal ya. Portalnya nggak dibuka. Ya oke. Jadi Karena pada saat itu security-nya lagi nggak ada, jadi portalnya nggak buka. itu portal perumahan Pak. Ini portal gaib, beda dengan portal perumahan. yang di depan portal perumahan ada bacaannya Anda memasuki kawasan COVID-19. Oke. Kalau ini kan ada juga mungkin kan Anda memasuki kawasan manusia, hati-hati. Ya, berarti dalamnya setan semua. Aduh. Nah makanya itu ini yang bikin janggal dan bikin aneh sekali. Ya, seperti yang tadi saya bilang mungkin makhluk gaib sekarang kayaknya udah banyak yang jadi sarjana bang IT. Itu. Jadi bisa Itu menghack semua. kalau logikanya begitu, tapi Iya. kalau non logikanya mungkin karena apa? Makhluk gaib itu kan bisa menyesuaikan dirinya dengan frekuensi. Nah, dari frekuensi itulah mereka mengacaukan gitu loh untuk gelombang elektronik. Satu contohnya kan tadi kayak HT aja kita nggak nyambung. Iya sih memang betul. Dan baterai saja bisa sampai drop karena waktu pada saat posisi penelusuran saya berdua sama kameramen itu jelas-jelas memang saya melihat di GoPro-nya itu tertulis ketika dia mati kan muncul lambang. Nah bahkan si kameramen itu bingung, aduh ini mati nih bang, ini mati nih, kenapa? Ini baterai low. Loh memang nggak dicas penuh. Loh kenapa mati? Ini mati, nggak tahu ini mati, udah mati. Oke akhirnya kan pada saat itu juga saya melakukan penelusuran sendiri. Iya. Ya kan bersama kameramen tambah rekaman kan. Iya. Akhirnya tambah rekaman dan ketika masuk di ruangan selanjutnya memang ada fenomena juga itu yang memang sayang banget terlewat itu nggak ada kamera. Gitu kan. Nah setelah itu kan kita buktikan kamera itu kan abang keluar kan tuh. Iya. Setelah penelusuran abang itu kan keluar, kemudian kita informasikan bahwa GoPro itu mati karena kamera baterainya habis dan dihidupin. Iya, datanya masih Penuh. nyala. Iya. Dan dengan mata kepala saya sendiri melihat nih masih ada, masih penuh kan baterai. gila. Gokil sih gue bilang juga. Makanya serius mati, serius. Sampai kameramen gue tuh sampai gue marah-marah sama kameramen gue gitu. Lu serius lu mati di sana? Iya serius bang, ini mati di sana gue. Jadi nggak tahu kenapa. Padahal kita udah ngecas loh, gue bilang gue nggak tahu loh ini kenapa bisa kayak begini, gue bilang. Lo udah memastikan baterai udah cas, udah bang ini semua udah di full cas katanya. Dan oke ya udah, gue pengen lu tahu nih kenapa bisa begini. Terus tambah ini bisa nyala akhirnya kan di luar gitu. Itu langsung ya udah gue berpikiran di situ juga
Oke, ini memang mungkin gangguan dari energi makhluk astral tersebut di tempat itu ya kan. Diganggunya gelombang elektromagnetik, semua yang ada gitu kan, elektronik gue itu semua diganggu sama dia. Ini gitu. udah dicas apa belum? Udah. Belum, ini memang harus diganti. Harus diganti ini baterainya karena udah beberapa kali. Jangan sampai bilang ada gangguan juga nih, Bang. Enggak. Emang ini baterainya kan kemarin kita harus ganti lagi karena kan setiap konten, satu kali konten atau 2 kali konten harus ganti baterai. Masa kan terjadi kemarin di pabrik kan ketika trapcam Mati. Iya. kamera cahayanya. Iya teman-teman, benar banget. Makanya ini jadi teringat nih, Bang. Iya, ini agak redup begini ini. Ini baterai ini pure ya, pure, baterai. ini lighting baterai. Karena 1 kali 2 kali konten pakai biasanya harus ganti baterai lagi yang baru karena dia karena kan pas saat konten itu kan kita berjam-jam kan, dan itu lampu lighting nyala terus gitu. Jadi ya wajar lah namanya baterai. Di trapcam itu kan dari cahaya terang ini tiba-tiba redup. Anehnya pas saat itu kita review kamera dan lighting itu, padahal kamera dari lighting dari handphone nggak kenapa-napa, dan tapi lighting dari lampu tersebut itu dari terang banget tiba-tiba makin redup dan mati. Yang tersisa adalah untungnya kamera HP kita masih nyalain. Tapi ketika diambil semua menyala, Bang. Pas diambil semua menyala sama semua menyala. Sama lighting. Nah, itu yang jadi pertanyaan yang besar. Semua nyala ya. Itu gokil mungkin di situ, Bang. Gokil banget. Aneh ya. Lalu iya juga sih. Gokil banget. Kalau misalkan posisinya itu mati meredup, lighting itu pasti pas saat diambil lighting pun Mati. ini mati gitu kan. Jadi si lampu ya, tadi lampu itu mati gitu, meredup sendiri gitu. Anehnya dari terang redup dan mati total. Untungnya gue masih ada lampu si handphone itu gue nyalain sih, jadi masih kelihatan fokus depannya itu apa gitu. Tapi yang bingung kan ketika pengambilan oleh Dikancil kan lampu itu masih tetap nyala seperti ini. Enggak, salah. Apa bagaimana? Yang pertama itu saya sama Fajar di dalam naro kan, itu posisi hidup. Pas kita balik, yang ngambil lagi kan saya sama Adi tuh. Posisi mati hidup. Lampu mati, ini mati. Ya kan? Nah itu ya pas kedua, itu hidup. Pas lu ngambil si Adi itu ngambil kamera, si Adi refleks. Dengar suara, memang ada suara, udah diemin. Nah kita ngambil tuh, ini baca salawat kan, takut jaga si Adi dikena. Itu di atas. Nah itu kondisi mati lampu. Mati. Lighting mati. Lighting mati. Mati. Oke. Cuman dihidupin lagi masih dibawa keluar. Bawa keluar itu hidup. Hidup. Oh itu yang jadi masalahnya. Oke. Jadi berarti bukan pas kondisi hidup, berarti seolah ada yang mematikan tuh. Kalau itu lebih ekstrim lagi tuh. Itu lebih gila lagi. Pas saat lagi dipegang lagi ya. Istilahnya nggak lagi ditaruh atau lagi ditinggal, tapi pas saat lagi dipegang sama kameramen gua, tiba-tiba lighting itu mati gitu. Dan saat dibawa keluar dari tempat itu, dinyalain lagi sama kameramen gua, lightingnya ternyata nyala gitu. Itu pas yang pertama kita naruh lampu lighting kan, di dalam itu botol pertama yang naruh si Fajar di bawah tuh. Nah itu udah mati. Kedua kali kita taruh, ya mana botol? Taruh di atas meja. Itu yang naruh tuh. Di situ kita tinggal nunggu berapa menit kan. Si Fajar dapat kena gangguan juga di situ. Apa itu? Macam apa lagi? Suara sekelebat segala macam. Kita keluar gitu. Untuk apa namanya, menjauh lah dari itu aksi mereka gitu. Terus setelah itu, nah Fajar kan agak sedikit oleng, ngejauh dari kita kan. Nah di situ. Jadi spelong tuh, anak orang nih ceritanya Niki. Anak orang jadi spelong. Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman, ceritanya pas saat kejadian di lokasi banyak sekali interaksi makhluk astral yang tidak kita duga, dari lighting, gangguannya dari kamera,
kamera 1, kamera 2, GoPro, HT, dan lagi yang lebih parah adalah human kita yang sering diganggu seperti kameramen atau peserta explore. Dan yang lebih parahnya lagi adalah gua sendiri ditabrak sama mobil yang lagi parkir. Nah, itu yang harus pikir tuh. Dan saat itu kamera motret. Jadi ceritanya kamera itu motret. Yang masuk ke dalam itu gedung itu adalah Ki Kancil dan kameramen pertama, ya kan? Mereka masuk ke dalam. Yang sisanya di daerah luar zona aman kita ada Bang Yul. Bang Yul di sini saksinya ya. Dan Bang Yul sendiri yang menahan mobil itu menabrak gua, ya kan? Nah saat itu anehnya mobil itu bisa namanya yang lagi parkir itu jadi jalan sendiri gitu, itu aneh. Coba Bang Yul jelasin deh awal mula itu mobil gimana, itu gua nggak kuat deh itu. Memang curiganya gini, sebenarnya sih awalnya kan ketika kita duduk tuh kan kita dengar sama-sama dengar ada suara ketawa dari Neng. Oh iya, ingat? Iya, suara ketawa, iya. Nyai. Kemudian kan Nyai. ada salah satu dari kita, Pak Heru, iya kan? Dibilang jauh atau dekat suaranya. Iya, betul. Aduh, merinding nih saya mau cerita lagi nih. Dia bilang jauh. Kita bilang jauh tuh. Kita bilang Kata Pak Heru, berarti ada di sini. Dekat dia Ya bilang. kan? Cuman kan kita nggak hiraukan lagi, oh udah. Ya udah, biarin masing-masing lah gitu kan. Ternyata setelah ada salah satu warga yang rumah memang dekat di situ pulang, ya kan, bawa mobil itu, mobil, kemudian mau parkir di lokasi yang memang kita pakai untuk parkir motor kita kan. Iya betul. Kita sibuk nih pindahin kan. Iya. Kita sibuk pindahin, kemudian si orang itu turun. Seharusnya kalau memang itu adalah kejadian memang logika. Iya. Ketika diturunkan kaki, mungkin si mobil harusnya udah menggelinding dong. Betul. Ya kan. Dan ini ternyata persekian menit masih lama tuh. Orang itu masih sempat datang ke kita, mohon maaf keganggu ya motor gini. Bahkan yang ada kan kita minta maaf karena mengambil parkirnya kan. Jadi dia menjelaskan habis dari ini gini. Bininya hamil 7 bulan pada saat itu. Tiba-tiba mobil itu secara entah bagaimana nyolong. Dan yang lebih bingung lagi, ini masih bisa kita tanyakan sama si pemilik mobil. Iya. Ketika dicek sama dia, si personeling itu yang awalnya di netral ternyata posisinya sudah di D. Iya, sudah di D. Dan istrinya sampai diomelin, ternyata istrinya pun nggak menyentuh sama sekali. Nah itu yang tanda tanya. Betul. Itu. Dan yang paling herannya pas saat mobil itu ngeglinding, posisi gua tuh ngelihat Bang ke belakang. Ini mobil kok maju. Perasaan gua kok ada yang nyetir. Perasaan yang nyetir tadi turun, ini ngobrol sama gua gitu. Ya. Pas saat itu kan. Dan yang anehnya lagi, mulai mendekat, gue baru teriak, "Bang, tolong, mobil ngeglinding." Baru semua nahan di situ. Dan yang salah satu lebih anehnya, dan benar-benar super aneh, gila, bikin gue gila di situ adalah bininya nggak teriak sama sekali. Nah itu kan tanda tanya lagi. Seperti kayak yang anteng aja dia. Seolah-olah mobil diam. Itu kena. Dia ngeliatin ke depan, ke arah kita semua, bininya di dalam mobil. Padahal mobil itu jalan sendiri. Itu kena itu. Dan dia nggak teriak. Biasanya kan kalau orang Pasti berisik dong, bubuk gitu kan. iya, bukan masalah berisik. Masalahnya mobil ngegelinding, orang yang ada posisi di dalam dan supirnya nggak ada, pasti otomatis penumpang itu pasti teriak. Iya, betul. Nah kan secara logika di situ kan nggak ada kan. Dan menganggap dari ucapan Bilal sama Bang Yul nih, otomatis kalau mobil itu ngelinding, otomatis kan bini minta tolong. Nah ini kan dia diem kan. Iya. Itu udah kena. Udah Karena suasananya mungkin ada itu digendam sama si malu. Oh, jadi kayak disirap lah ya Ya, dibilang. seperti yang tadi saya bilang kan, yang awalnya kita dengar suara jauh itu ternyata saya baru sadar tuh setelah kejadian itu, oh ini Di situ. gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, gue pulang kecelakaan. Nah itu yang gua habis pikir tuh bang. Gila. Itu yang lebih parahnya lagi, teman-teman. Pulang dari explore itu gua entah gimana tiba-tiba ngelenyap kayak yang tiduran. Posisi kendaraan gua ngebut gitu kan, deket
sedikit lagi mau nabrak, gue sadar. Padahal sebelumnya gue nggak pernah kayak gitu. Itu langsung sadar ngeliat depan udah beton, ya udah apa dikata, gue pasrah, kehajar langsung. Waktu itu saat itu gue lagi pakai motor, nggak pakai mobil. Gue pakai motor. Itu gue hajar kaki kanan gue itu, dengkul gue tuh ngehajar beton busway, dar. Dan kaki gue yang paling bawah dekat ibu jari kaki itu besinya tuh nyongkel ke dalam pinggirannya itu ya, pinggiran ibu jari gue, itu sampai kecongkel dagingnya. Dan gue itu ngerasain sakitnya minta ampun pada saat itu. Gue tahan setahan-tahannya sampai rumah bagaimana, dan sampai gue lihat itu buktinya adalah sepatu gue bolong, guys. Nih, tar dulu nih bang, kalau boleh dipotong nih bang. Ini kayaknya di Kancil ada something juga nih. Iya kayaknya ada sesuatu. Q&A kita kayaknya ada ini nih suasananya nih kayaknya. Kayak ada apa nih? Kira-kira kayak ada kayak kehadiran yang kita ceritain, ada yang hadir gitu maksudnya. Tapi memang kalau saya sih dari tadi ngerasa ini baru sekian menit. Entah penonton percaya atau enggak, abang bilang percaya atau enggak, memang saya merasa ini nyep. Ngerasain nggak? Apa sih? Kalau kata orang Sunda mungkin jempling, atau kalau kita senyap. Iya, Hening. Lep. Ini bukan karena malam loh. Tadi enggak ya? Tadi kita ngobrol kayaknya rame santai gitu. Iya ya. Ini tiba-tiba lep, kuping tuh kayak Hening. Iya sih. senyap. Memang ngerasa sih. Walaupun di luar sebenarnya ada suara-suara mobil apa gimana, tapi kayaknya senyap. Hampa nggak ada kehidupan. Apa mungkin karena kita menceritakan mereka? Biasanya sih kalau yang setahu saya, ketika kita membicarakan mereka, emang biasanya entah itu energinya atau sosok yang mungkin atau apa, itu biasanya ada. Ada. Ya iya. Cuman yang awal pertama kali kita nge-record, ngomong ngebahas sebelum pabrik dari awal tuh Bang Yul. Emang, nah sekarang udah gak kedipan lagi kan? Enggak. Itu emang sosok masuk nih. Ya kan pakai sini terus. Hilang saat itu. Cahaya putih das. Kira aneh Di belakang kamera ini. Merinding. Oke. Asli merinding. Ya udah. Berarti udah kita skip aja ya. Mungkin itulah pembuktian ini kan hanya sekedar sharing dan cerita, karena untuk menjelaskan kepada pemirsa juga, penonton dan teman-teman Bila Bawazir channel juga di sini. Jadi apa tuh? Kita ngomongin masalah pabrik ya. Logika ngomong ya. Tadi redup nggak? Oh, enggak. Tadi. Oh ya tadi ya. Sekarang udah enggak kan? Enggak. Kita ngomongin yang di pabrik. Dia mendengar. Iya seperti itu kan, seperti ada suatu jembatan energi dari sini ke sana gitu. Nah kita kan pernah ke sono, ya kan mungkin dia apalah. Jadi kalau bangsa jin itu menerka. Iya. Semoga nih dari sini. Iya. Dalam kamar mandi. Semoga nih kamera nggak blur juga nih bang. Oke, mudah-mudahan nih. Berarti kita dapat nih. Oke. Jangan dong. Oke. Kayak gitu aja teman-teman, berarti ya mungkin kita dicukupkan juga, mungkin suasananya juga udah gak kondusif. Di Ganjil juga udah banyak mulai serangan karena kita menceritakan mereka yang ada di sana. Yang pasti semua bukan settingan. Kalau memang settingan, buktikan sendiri. Nah, kalau memang kalian ingin membuktikan, kalian ingin mencoba istilahnya penelusuran pembuktian Dengan kita, dengan kami semua di sini, silahkan. Kalian bisa ikut di mana kalian mau ikut, dan kami biasanya pada hari Jumat, malam Sabtu ya, malam Sabtu dan malam Minggu biasanya jadwal syuting kami. Nah pada saat itu kalian bisa untuk istilahnya berpartisipasi, ikut untuk menjadi peserta uji nyalika atau ikut menjadi peserta explore pembuktian kayak gitu guys.
biar nggak bertanya-tanya. Ya, tanya bahwa Jangan jump scare. jangan jump scare. Dan benar-benar ini real tanpa settingan sedikit pun. Kasihan loh para YouTuber nih. Iya, karena kita berusaha semaksimal mungkin. Kami ini semua mencoba untuk Menyajikan yang menyuguhkan dan menyajikan apa yang kalian mau di sini, dan makanya kami mencoba benar-benar untuk tanpa settingan sedikit pun dan benar-benar real, seril-realnya apa yang terjadi pada saat itu di lokasi. Yap. Oke, gitu aja mungkin. Oke, Pak. Ya, gitu aja teman-teman. Terima kasih juga. Jangan lupa subscribe. Nah, Banyak-banyaknya. jangan lupa subscribe di channelnya Bilal Bawazir, ya, Bilal Bawazir, ingat itu. Dan Ki Kancilewu juga sebenarnya ada channel. Sekarang gue mau promosiin channel YouTube-nya Ki Kancilewu, ingat Gratis. tuh, gratis. Subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Ingin Share. ingin pembuktian, Ah. kontak Bilal Bawazir. Ya, kalian bisa nulis di kolom komentar bawah. Nanti, Kenapa? Ini ya. Iya, kolom Kolom komentar bawah. bawah nih, di bawah nanti ada komentar, kalian bisa ketik di situ, kalian bilang nama saya dan saya ingin ikut penelusuran untuk pembuktian di lokasi selanjutnya. Mudah-mudahan kalau memang kita ada rezeki dan berkenan, Allah berkenan gitu kan, berarti kan kita dipertemukan gitu kan. Amin, insyaallah. Kita bisa kolaborasi bareng dengan kalian juga gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya dan teman-teman juga yang mendukung channel saya. Terus dukung channel saya terus untuk lebih berkembang di dunia YouTube. Amin. Tuh. Dan doakan selalu supaya kami semua Sehat selalu. terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal makhluk astral yang sangat jahat di luar sana, karena jin-jin ini Yang bisa mencelakai. yang bisa mencelakai itu. Saya Bilal Bawazir. Saya Ki Kancilewu. Dan- Saya Yul Haidir. Oke, saksikan terus penelusuran kami di tempat-tempat selanjutnya. Jejak Splito. Jejak seperti itu, suek banget, rusak jadinya. Oke, saya Bilal Bawazir. Saya Yul Haidir. Satu-satu. Saya Bilal Bawazir. Tunjuk-tunjukkan, suek. Saya Bilal Bawazir. Ki Kancilewu. Yul Haidir. Saksikan terus